Ya, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini dengan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami beralaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaannya sesuai dengan sabda bina umat. Kita akan baca 1 Korintus pasal 13 dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13, dan saya akan membacakannya. Demikian bunyi 1 Korintus 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman ini, tapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sewaktu saya masih dulu di bangku kuliah di tahun 90, tahun 89 ada lagu yang muncul, lagu dari Iwan Fals. Saya suka lagunya, judulnya Bongkar. Saya suka baitnya. Lagunya kurang lebih bunyi seperti ini. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan jadi tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Syairnya, kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Menarik. Karena itu ya saudara, kalau kita bicara mengenai cinta kasih, kalau sudah tidak lagi cinta kasih, yang terjadi adalah ketidakadilan, kekacauan, kesemrawutan, perpecahan, pertikaian di mana-mana. Kasih. Itu sebabnya seorang teolog Dietrich Bonhoeffer pernah bilang bahwa orang Kristen itu seharusnya kalau bicara mengenai kasih, itu identitasnya orang Kristen. Menurut Dietrich Bonhoeffer, yang membedakan orang-orang Kristen dari orang yang lain itu gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Ya gaya hidup yang menerapkan kasih. Dan kalau orang Kristen sendiri sudah tidak menerapkan kasih itu, gaya hidup itu, bukan hanya dia tidak sesuai dengan identitas dia sebagai orang Kristen, tapi itu kekacauan, damai sejahtera akan tercerabut dari tempatnya. Dan gaya hidup yang penuh dengan kasih ini bukan hanya dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia berikan gaya hidup kasih ini sebagai satu keteladanan. Gaya hidup penyangkalan diri terhadap ego, terhadap ambisi. Ada kasih yang menyeluruh dalam kehidupan Yesus. Ada kepolosan, ketulusan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang total.
Gaya hidup yang mengasihi siapapun, termasuk mereka bahkan yang menurut kita dia nggak layak untuk kita kasih. Siapa sih dia? Mungkin lawan politik, ya, lawan agama, lawan pribadi, tapi itu yang mau diteladankan oleh Kristus Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mau menggambarkan inilah kasih Allah kepada kita manusia. Kasih yang begitu besar, dan kasih itu yang seharusnya kita teladani. Itu yang seharusnya jadi gaya hidup kita. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat yang ke-11 itu kan bicara, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal dalam Injil Yohanes. Begitu besar kasihnya. Dia mengaruniakan Kristus Yesus. Kristus Yesus menerapkan kasih yang begitu sempurna dengan pengorbanannya. Dan kalau Allah begitu besar mengasihi kita, seharusnya kita juga harus mengasihi. Namun masalahnya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, kata kasih ini paling sering kita ucapkan dalam kehidupan kekristenan. Tapi juga seringkali salah dimengerti. Seringkali kasih ini menjadi suatu slogan yang kering, hanya pemulas bibir, istilahnya sekedar basa-basi. Dan budaya di negeri ini, budaya basa-basi itu suatu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Dulu saya masih ingat waktu saya di Solo. Rumah saya pastori sama gereja itu ya kurang lebih 100 meter gitu. Nah itu ada tradisi, ada kebiasaan yang selalu saya perhatikan ya, setiap saya pergi ke gereja di hari Minggu pagi mau melayani ya, 100 meter saya berjalan kaki. Sudah tahu hari Minggu pagi, sudah tahu saya pendeta, sudah saya berjalan bawa Alkitab, ya pasti ke gereja lah. Tapi pagi-pagi biasa tetangga tuh masih menyapa, selamat pagi ya pendeta, mau kemana? Ya ke gereja lah, masa ke warung, ke lapo, ya kan? Itu budaya basa-basi kita, biasa kita basa-basi seperti itu. Udah jelas, sudah tahu pendeta hari Minggu pagi pergi jalan bawa Alkitab, ya ke gereja. Nggak mungkin dia mau nongkrong di warung, di warteg, di lapo situ kan, atau nongkrong di pos, ya ke gereja lah. Tapi ini budaya basa-basi yang jadi suatu hal yang biasa di negeri ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali budaya basa-basi ini juga jadi tradisi yang mungkin tanpa kita sadari kita juga lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang kalau saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mengasihi Tuhan tidak? Pasti Bapak Ibu bilang, oh saya mengasihi Tuhan. Benar. Apa cuman basa-basi? Karena bisa jadi itu cuma basa-basi gitu. Berbeda dengan realisasi. Kalau memang mengasihi Tuhan, seharusnya berikan yang terbaik sama Tuhan. Oh ya saya mengasihi Tuhan. Benar, bukan sekedar mengasihi hobimu, mengasihi pekerjaanmu, mengasihi urusanmu. Kalau kita mengasihi seseorang, ya, bapak-bapak lah ini, atau kaum muda lah, para pria, I will do anything for love. Kita akan lakukan apapun untuk orang yang kita kasih, ya kan? Nah mungkin lah istilahnya kita keluarkan statement, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Kenapa Mas Kang kok kemarin nggak datang? Gerimis deh. Dan nggak mungkin ya. Ban bocor deh, nggak mungkin ya. Kita akan lakukan apapun untuk orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, kita akan lakukan apapun. Begitu juga kalau kita keluarkan statement, oh saya mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak ibadah. Wah situasi bagaimana nih? Kan kita lagi istilahnya PSBB, kita harus sudah terapkan social distancing. Tapi kan seharusnya tidak menghalangi kita untuk beribadah, untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa beribadah secara daring seperti ini, secara online. Tidak ada pulsa. Nah, pulsa ini tidak ada di kalian. Nah ini untuk orang-orang yang di Polonia Camp. Pulsa untuk ngecek nomor yang keluar hari ini malam ini berapa? Adalah pulsa kuota untuk itu kan? Coba kita renungkan. Jangan sampai kita sekedar basa-basi bicara, oh saya mengasihi Tuhan. Dan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, tidak ada ceritanya kita membenci saudara kita. Kita keluarga besar penabur. Di Polonia Kemen juga masih banyak yang suka berkelahi, benci,
pandang orang sebelah mata dan sebagainya. Seseorang yang mengatakan aku mengasihi, kata itu sebetulnya abstrak. Kata itu hanya bisa terlihat, dirasakan ketika kita bertindak kasih. Kasih itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar ucapan, ungkapan, basa-basi, tapi merupakan akta iman. Akta iman kita. Saya yakin kita semua, anak-anak Tuhan, semua di muka bumi ini, di dunia ini, kita pasti merindukan persekutuan jemaat yang ada dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Tapi kalau kita tidak bisa saling mengasihi, persekutuan yang penuh dengan ketenangan, kedamaian itu ya hanya sebuah kerinduan begitu. Hanya sebuah pengharapan. Tidak akan terrealisasi. Sebentar-sebentar berkelahi. Sebentar-sebentar caci maki. Apalagi di Polonia Camp, sebentar-sebentar ngerasani, gosipin, fitnah sana sini. Kalau kita menginginkan keadaan keluarga kita selalu ada dalam kedamaian, kita harus tunjukkan kasih itu dalam tindakan nyata. Saya mengasihi dia bukan karena dia baik sama kita, bukan karena ya cantik, pasti bisa bantu kita. Saya mengasihi supaya dia juga memperhatikan saya, mengasihi saya, membantu saya. Saya mengasihi dia meskipun dia tidak memperhatikan saya. Saya tetap mengasihi dia meskipun dia tidak menghargai saya. Dia mungkin memfitnah saya dan sebagainya. Tapi itu kasih. Karena itu telah diteladankan oleh Kristus Yesus di dalam karya hidup dia. Tetap mengasihi. Mengasihi kita. Walau kita mungkin berulang kali menyakiti hati Tuhan. Berulang kali kita melakukan dosa. Cinta kasih. Itu berarti kita mau memberi diri. Perhatian, pertolongan, dukungan, perasaan, perlindungan. Keinginan untuk memberi, melayani, berbagi, dan peduli. Khususnya situasi pada saat ini, ketika pagebluk wabah pandemi COVID-19 ini datang. Bagaimana kita mau menanggung segala sesuatu di dalam penderitaan pada saat ini, dengan saling memperhatikan, mau memberi diri, peduli, berbagi. Di dalam kasih itu ada juga penderitaan. Seseorang yang mau mengasihi, dia harus siap berkorban. Sudah belum kita berkorban untuk mereka yang pada saat ini sedang menderita? Kasih adalah saat dimana kita mungkin harus meneteskan air mata. Kita tetap peduli kepada dia, walaupun mungkin dia mengabaikan kita, walau mungkin dia memandang sebelah mata kepada kita. Kasih adalah bagaimana kita tetap memaafkan dia. Bukan berarti kita harus melupakan kesalahan-kesalahan itu, tapi mau memaafkan. Kasih bukan hanya kita mau mendengarkan dia, tapi kita juga harus mau menyelami pergumulannya. Kasih bukan hanya soal apa yang kita lihat. Oh, dia susah, oh dia menderita. Tetapi soal apa yang kita rasa. Sejauh mana kita punya empati dalam hidup ini. Ingat, kasih bukan sekedar slogan. Kasih adalah akta iman. Iman tanpa perbuatan, dia adalah sia-sia. Kita mengatakan kita beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tanpa kasih yang telah diteladankannya, itu sia-sia. Itu sebabnya dikatakan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, kita mau terapkan kasih, bukan sekedar basa-basi. Kita mau melayani dengan mau memberi dan saling peduli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengharap kehadirat-Mu Bapa untuk ungkapkan rasa syukur kami untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan ini.
Juga firman yang boleh-boleh bersama-sama kami baca, dengar, dan renungkan, yang mengingatkan kami. Di dalam kehidupan ini, ketika kami berulang kali mengungkapkan kata kasih, tapi seringkali tanpa kami sadari, itu hanya jadi statement basa-basi. Ampuni kami, mampukan kami menerapkan kasih, bukan hanya penyataan yang merupakan satu teori, tapi nampak dalam realisasi. Kami siap untuk melayani. Kami siap untuk memberi, peduli, dan mau berbagi pada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang tertimpa masalah karena wabah atau pandemi yang datang menghampiri. Entah mereka yang harus terpapar virus ini, atau mereka yang pada saat ini harus menderita karena dampak wabah ini, kehilangan pekerjaan, mengalami masalah ekonomi, dan itu mengganggu keharmonisan kehidupan rumah tangga suami istri. Tuhan, tiriklah kami, pulihkan kami, ampuni kami, dan mampukan kami tidak hanya memperhatikan diri, terjebak di dalam ego, nafsu pribadi, tapi mampukan kamu bisa melihat sekeliling kami. Siapa yang siap untuk bisa kami layani? Kami bisa berbagi, peduli, dan memberi. Kami serahkan kepada kami, keluarga besar, jemaat penaburan yang ke dalam Tuhan kasih Bapa di surga, juga semua anak-anak Tuhan di negeri ini. Mampukan kami siap menerapkan kasih, bukan sekedar basa-basi. Inilah doa kami, permohonan dan rasa syukur kami. Dan juga untuk saudara kami sedang terbaring lemah dan sakit, Tuhan, bermurah hatilah, jamah pulihkan mereka, karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Kalau Tuhan mau turun tangan setetes saja berkat Tuhan, itu lebih daripada cukup. Mujizat pasti bisa terjadi dengan kepulihan saudara-saudara kami. Namun kami hanya bisa memohon kesembuhan, kepulihan, mujizat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Tuhan punya rencana tersendiri, kami harus pikul salib penderitaan akibat wabah pandemi ini. Beri kami kesabaran, ketabahan. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu Bapa. Berikan kami hikmat kebijakan untuk kami bisa mengubah apa yang bisa kami ubah, dan berbesar hati menerima salib penderitaan yang kami harus jalani. Dan ajar kami meletakkan setiap keinginan kami di bawah kehendak-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera itu. Inilah doa, permohonan, dan rasa syukur kami yang kami mau serahkan beralaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat beribadah, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.